Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara kasih Tuhan. Senin kedua di bulan Mei, berjumpa kembali melalui menyapa bersama dengan Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Villa Melati Mas. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 tertulis demikian. Maaf, ayatnya yang kelima. Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima tertulis demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Satu pernyataan Tuhan yang harus kita waspadai. Karena hari-hari ini kita banyak kali saudaraku berbuat seperti apa yang ditulis dalam Lukas pasal 15. Kita baca ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11. Untuk itu firman Tuhan datang kepada kita sehingga kita boleh mewaspadai. Jangan-jangan kita saudaraku mencoba-coba untuk kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Lukas 15 ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladangnya untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, maka lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu jantan itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan telah menjadi dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Saudara kasih Tuhan, saya percaya kita sudah seringkali mendengarkan firman Tuhan ini. Kita seringkali saudaraku Tuhan berfirman bagi kita. Kita seringkali juga saudara kasih Tuhan diingatkan oleh Tuhan melalui ibadah-ibadah kita. Tetapi saudara kasih Tuhan, mari. Tuhan sudah berkata dalam Yohanes 15 ayat 7 ayat 5 tadi, bahwa di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa. Tapi saudaraku, banyak orang yang masih berusaha mencoba. Masakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Masakan aku tidak berhasil. Masakan aku begini begitu saudaraku. Memaksakan kehendaknya. Dan untuk itulah kembali mari hari ini Tuhan berfirman kepada kita. Melalui saudaraku contoh daripada anak bungsu ini saudaraku. Dia memaksakan untuk mendapatkan berkat. Berapa banyak kita juga saudaraku memaksakan Tuhan untuk memberkati kita. Padahal Tuhan tahu saudaraku kita belum waktunya diberkati. Kita belum kuat saudaraku. Kita belum saudara Tuhan punya daya tahan saudara Tuhan untuk kita menerima berkat Tuhan saudaraku. Tetapi kita memaksa. Tuhan saudaraku dari perfect will God saudaraku. Allah mengubahnya saudaraku. Yesus mengubahnya menjadi the perfect will God, the permissive will God saudaraku. Dari kehendak Allah yang kesempurnaan saudaraku, tetapi diubahnya menjadi kehendak Allah yang diizinkan saudaraku. Kita diberkati, tetapi saudara ternyata berkat itu membawa kita saudaraku kepada menjauh daripada Tuhan saudaraku. Kehilangan saudara Tuhan berkat itu, berkat yang sesungguhnya itu berkat keselamatan saudaraku, berkat-berkat yang menjadi bagian kita saudara dengan pengorbanan Yesus dan kayu salib. Bagaimana dengan saudara? Adakah di antara saudara? Doa saya saudaraku tidak ada. Tapi jikalau pada hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan saudara merasa saudara jauh daripada Tuhan, saudara sudah meninggalkan Tuhan, saudara mungkin juga saudara tidak lagi beriman, saudara pindah iman, saudara. Mari hari ini Tuhan berkata, kembali kepadaku.
seperti anak bungsu ini, Tuhan akan berlari kepada engkau, memeluk engkau, mengembalikan engkau, memakaikan jubahnya kembali, memakai saudaraku ikat pinggangnya kembali, memakai kasut kembali saudaraku, dan membuat pesta bagi saudara dan saya. Mari saudara Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan ini, jangan sia-siakan firman Tuhan ini, karena di dalam Amsal pasal 13, Amsal pasal 13, ayatnya yang ke-13 tertulis demikian. Amsal pasal 13 kita baca ayatnya yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Pilihan tangan kita, keputusan tangan kita. Kita meremehkan firman atau kita taat kepada firman. Saudaraku, mari doa saya saudaraku, taat kepada firman. Kita akan menerima balasan Tuhan, reward Tuhan, upah dari Tuhan, segala berkat daripada Tuhan. Berkat itulah yang akan membawa kita saudaraku terus naik dan bukan menjadi turun. Tuhan memberkati kita. Kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, seluruh aktivitas kegiatan mereka di minggu Tuhan, di hari pertama minggu ini, hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati mereka. Apa yang Tuhan sediakan pada waktu kami tidur, apa yang rahmat-Mu yang baru setiap pagi, Tuhan berjalan di depan kami, bersama dengan kami dengan setia dalam tiang awan sampai kepada tiang api. Hamba yakin dan percaya itu yang akan menjadi bagian kami semua yang ada. Mereka Tuhan yang melakukan segala satunya, Tuhan berkati. Mereka yang bekerja atau menjalankan perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, usaha home industry mereka, pabrik-pabrik mereka, usaha-usaha online mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sekolah, anak-anak-Mu yang kuliah, anak-anak-Mu yang sedang menghadapi Tuhan ujian skripsi dan tesis. Engkau juga tolong Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang ujian Tuhan untuk masuk perguruan tinggi, Engkau juga tolong Tuhan. Anak-anak-Mu yang baru menikmati Tuhan penamatan sekolah menengah atas, Engkau juga berkati Tuhan Yesus. Semua cita-cita mereka, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Mereka yang sakit Tuhan basuh dengan bilur-Mu. Mereka yang sedang lemah tubuh Tuhan tolong. Dan Tuhan mereka sedang lemah iman, Tuhan bangkitkan kembali. Berfirmanlah terus kepada mereka, karena iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Hamba-Mu serahkan semua dalam tangan-Mu. Seluruh perjalanan yang mereka lakukan dengan setiap kendaraan mereka tumpangi, disertai oleh Tuhan. Dan melalui semua ini nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Hamba yakin Tuhan, umat-umat-Mu tidak akan meninggalkan Engkau. Umat-umat-Mu akan tetap bertegang, berpendapat, berpedoman. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali GPD melatih mas, tetap GPD melatih mas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.